Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Selalu menarik kalau membahas tentang tema hukum tarik-menarik ini. Karena hampir semua penulis buku, motivator, channel-channel yang semua berkategori pengembangan diri membahas tentang hukum tarik-menarik ini. Hukum tarik-menarik ini dampaknya luar biasa. Makanya hukum tarik-menarik ini sangat penting untuk diketahui, bahkan dipelajari lebih dalam. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang hukum tarik-menarik dari berbagai sumber yang aku pelajari, salah satunya dari buku The Secret. Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat luar biasa dan rezeki berlimpah, baik rezeki kesehatan maupun finansial. Sebelumnya perkenalkan, aku Agus Dwi Wahyudi dan ini adalah channel seputar rezeki. Channel ini membahas semua yang terkait tentang rezeki, baik pengalaman kehidupan seseorang dalam mendapat keajaiban rezeki, membedah isi buku, membahas semua amalan-amalan terkait pembuka pintu rezeki, pokoknya semua yang terkait tentang rezeki. Channel ini cocok untuk kamu yang sedang berjuang dalam meraih keberlimpahan, dan juga bagi kamu yang sedang di dalam fase pembersihan atau sedang mengalami keterpurukan. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan lebih banyak lagi konten-konten mengenai seputar rezeki, silakan subscribe channel ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, di sini aku disclaimer dulu bahwasanya pembahasan dalam video ini adalah konsep hukum tarik-menarik secara umum atau universal. Karena nanti mungkin aku akan membuat video khusus mengenai hukum tarik-menarik dalam perspektif agama Islam. Baik teman-teman, Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Ini adalah konsep terkait keyakinan bahwasanya pikiran dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi realita kehidupan yang akan terjadi. Atau pikiran dan perasaan dapat mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi singkatnya, beberapa orang mengartikan Law of Attraction ini adalah apa yang kita pikirkan dan itulah yang semesta berikan. Apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dengan emosi yang kuat dapat menarik hal-hal yang serupa. Ada juga yang mengartikan apapun yang kita pikirkan itulah yang akan kita ciptakan di masa depan. Makanya penting mempelajari hukum tarik-menarik ini agar kita selalu dapat mengendalikan pikiran kita. Sama halnya dengan terkait hukum resonansi yang menyatakan bahwasanya energi yang sejenis itu cenderung saling tarik-menarik. Jadi simpelnya gini, kalau emosi kita didominasi dengan hal-hal yang positif, maka kita sedang menciptakan sesuatu hal yang positif untuk terjadi dalam kehidupan kita di masa depan. Begitu juga sebaliknya, kalau pikiran kita didominasi oleh pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, maka hal-hal buruk yang serupa akan datang dalam kehidupan kita, meski dalam bentuk realita yang berbeda. Untuk lebih mempermudah lagi memahaminya, anggap saja tubuh kita adalah sebuah magnet yang dapat menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi intinya, hukum tarik-menarik itu adalah konsep bahwasanya apapun yang kita pikirkan dengan perasaan dan emosi yang kuat, itu akan menarik energi yang serupa. Contohnya gini, kondisi kamu hari ini cenderung memiliki perasaan yang positif, bahagia, senang, dipenuhi cinta kasih, dengan penuh rasa syukur. Misalnya bangun pagi, kamu merasakan syukur, merasakan nikmat yang luar biasa, merasakan tubuh ini sehat, merasakan bahwasanya kamu memiliki kecukupan finansial. Nah, itu adalah energi yang positif. Sehingga realita yang tercipta di masa depan, di masa yang akan datang, adalah hal-hal yang serupa. Energi yang positif juga, seperti kebahagiaan, cinta kasih, hadiah, kejutan. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kamu merasakan kebahagiaan. Walaupun dalam bentuk realita yang berbeda. Kalau hari ini kamu bersyukur dengan kecukupan uang, bahagia karena ketika bangun pagi tubuhmu fit, sehat, nah di masa yang akan datang kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Bisa jadi beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan mendapat kabar adanya promosi kenaikan jabatan, mendapat hadiah dari orang yang sudah lama tidak bertemu, mendapat informasi-informasi yang menyenangkan, mendapat kejutan dari orang-orang yang tersayang, dan banyak lagi. Begitu juga sebaliknya. Kalau di suatu hari perasaan negatif, pikiran negatif mendominasi kita pada saat itu, maka disadari atau tidak disadari, kita
dalam waktu yang bersamaan itu menarik energi yang serupa, yaitu perasaan yang tidak bahagia pula. Misalnya kecewa, sedih, marah. Secara tidak langsung kita mengundang kemarahan-kemarahan yang lain, kekecewaan-kekecewaan yang lain, ketakutan-ketakutan yang lain, dalam bentuk realita apapun. Entah itu mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman kerja yang toksik, atau pekerjaan kita yang serasa begitu banyak halangan. Pokoknya semua hal yang membuat kita tidak merasa nyaman. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan negatif yang begitu kuat dalam diri kita, itulah yang menarik hal-hal yang serupa. Jadi singkatnya, hukum tarik-menarik itu adalah kita menarik sesuatu, menarik energi di luaran sana dengan apa yang kita rasakan hari ini. Jadi kalau kamu sudah tahu, bahkan sudah mampu melatih terus-menerus cara mengendalikan pikiran dan perasaan, itu artinya kamu sudah bisa menciptakan realita hidupmu sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hukum tarik-menarik dengan jeda waktu atau jarak waktu tertentu. Bahkan hukum tarik-menarik ini bisa juga berlaku instan. Contohnya dalam keseharian, begitu bangun tidur, buka handphone, dicek ada yang nagih hutang. Di saat itu kita belum memiliki kemampuan untuk membayar. Secara otomatis pikiran dan perasaan kita negatif seketika. Rasa takut, sedih, marah, bercampur aduk. Pikiran dan perasaan yang negatif ini membentuk suatu energi yang menarik energi-energi serupa. Hal-hal yang membuat kita juga marah, kecewa, dan segala bentuk yang negatif lainnya. Karena tanpa kita sadari, kitalah yang memancarkan energi negatif itu untuk ditarik dalam kehidupan kita. Jadi kembali di contoh pagi hari tadi, kita lanjutkan kegiatan, mandi, begitu mau berangkat kerja, tiba-tiba kunci motor hilang. Kita kesal lagi, cari-cariin kunci motor. Kesana kemari, makin kesel, amarah makin memuncak, emosi makin negatif. Udah ketemu kunci motor, berangkat, di perjalanan kena macet parah, dongkol lagi, kesal lagi, bikin emosi lagi, bikin amarah lagi. Belum juga bisa kita kendalikan. Gak cukup sampai di situ, begitu sampai kantor, tiba-tiba mendapat pekerjaan yang lebih berat dari biasanya, atau mendapat hambatan yang luar biasa, dimarahin bos, ketemu teman-teman yang toksik, dan banyak lagi. Dan semua itu seputar di lingkaran energi-energi negatif. Itulah salah satu contoh bentuk instan dari hukum tarik-menarik. Karena hukum tarik-menarik itu nggak ada ukuran waktu yang pasti kapan realita itu terjadi. Bisa seinstan itu, bisa juga dalam jangka waktu yang relatif lama. Tergantung seberapa besar emosi dan perasaan kita terhadap manifestasi itu. Maka dari itu teman-teman, kita sangat perlu mempelajari hukum tarik-menarik lebih jauh. Dan juga kita harus terus melatih diri agar dapat mengendalikan pikiran dan perasaan kita sepanjang waktu. Dengan seringnya kita mempelajari dan mengingat tentang hukum tarik-menarik ini, setidaknya bisa menjadi pengingat diri jika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Agar emosi negatif itu tidak mendominasi perasaan kita. Dan dengan cepat bisa kita alihkan ke sesuatu yang membuat kita bahagia. Lagi pula, kenapa ini penting untuk dipelajari? Kebanyakan dari kita itu terbiasa dengan pikiran yang otomatis. Jadi realita yang tercipta dalam diri kita juga otomatis sesuai apa yang kita pikirkan itu. Jadi kalau kita nggak bisa ngendaliinnya, otomatis apapun output yang diciptakan oleh pikiran dan perasaan kita tanpa tersaring itu akan kembali dalam kehidupan kita. Beruntung bagi kamu yang memiliki karakter selalu positif. Karena output yang keluar pasti semua hal atau energi-energi yang positif. Jadi menarik hal-hal yang positif pula. Beda halnya dengan sebagian orang yang memiliki karakter pemarah, mudah takut, mudah kecewa, mudah bersedih hati, mudah merasa iba. Nah, ini yang paling penting untuk mempelajari dan melatih cara mengendalikan pikiran. Agar realita masa depan kita juga bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi dari berbagai macam sumber tentang hukum tarik-menarik. Jangan berhenti belajar, ketahui lebih banyak lagi. Mungkin kalau nanti ada materi yang luas lagi, kita buat lagi tentang hukum tarik-menarik secara lebih luas. Karena kalau hukum tarik-menarik hanya dibuat dengan konten-konten yang singkat, itu hanya bisa dijelaskan dengan maknanya sekilas ini. Apa yang kita pikirkan, itulah yang alam semesta berikan.
Padahal ilmu ini lebih luas lagi dari bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita, bagaimana tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk memanifestasi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Misalnya keinginan atau mimpi mendapatkan uang 1 miliar dengan uang 10 juta, tentu cara penerapan dalam hukum tarik menarik itu berbeda. Karena kalau hukum tarik menarik semudah seperti kita memiliki jin dalam botol, mungkin tidak ada orang yang memiliki kesulitan lagi di dunia ini. Jadi hukum tarik menarik tidak semudah apa yang dijelaskan ini. Kita perlu lebih jauh lagi mempelajari, dan yang terpenting terus menerus untuk melatih menerapkan hukum tarik menarik ini. Jadi dalam penerapannya kita hanya harus fokus pada apa yang kita inginkan. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita inginkan, cepat-cepatlah kita alihkan fokus kita ke sesuatu yang hanya yang kita inginkan. Dan ini nggak instan, perlu dilatih secara terus-menerus. Itulah singkatnya pemahaman dari Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Dan ini ada beberapa fakta yang menarik seputar hukum tarik menarik. Yang pertama, seperti yang aku jelasin tadi, bagaimana perasaan kita hari ini itu adalah bentuk yang akan terjadi di masa depan. Lalu hukum tarik menarik ini tidak mengenal baik atau buruk. Dia terjadi begitu saja. Apapun output dari pikiran dan perasaan kita, artinya itulah yang kita tarik. Makanya aku bilang tadi, kita harus berjuang dan berupaya sekuat mungkin untuk dapat mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Lalu hukum tarik menarik ini dapat menarik apapun, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan. Makanya dalam channel seputar rezeki, hukum tarik menarik ini sangat berkaitan dengan materi seputar rezeki. Karena ini adalah salah satu jalan untuk terbukanya pintu rezeki yang lebih baik dan lebih berlimpah. Tapi juga sebaliknya, hukum ini menarik apapun, termasuk hal yang negatif pula. Ketakutan, kekecewaan, amarah, kesedihan. Misalnya kita memikirkan sesuatu yang buruk. Hukum ini tetap bekerja sesuai apa yang kita pikirkan. Nggak peduli kita menginginkan hal itu atau enggak, kita setuju atau enggak, pikiran kita itu balik lagi ke dalam kehidupan kita. Karena itulah cara kerja dari hukum tarik menarik. Lalu fakta berikutnya, hukum tarik menarik ini bekerja untuk siapapun. Maksudnya di usia berapapun, pada suku apapun, agama apapun, ras apapun, tinggal di negara manapun, hukum tarik menarik ini bekerja secara universal untuk seluruh umat manusia di alam semesta. Hukum tarik menarik juga bekerja meski kita tidak memahami, kita tidak mengerti apa itu hukum tarik menarik. Dia akan tetap bekerja sesuai dengan ketetapannya. Makanya kembali lagi, ini penting untuk kita pelajari. Karena kita tidak tahu pun hukum ini akan tetap bekerja. Jadi lebih baik kita mengetahui dan mempelajarinya lebih dalam, agar kita dapat mengendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Dalam buku The Secret, hukum tarik menarik ini disebut sebagai hukum yang mutlak. Mereka menyebutnya hukum ini adalah hukum yang mutlak. Sama halnya dengan hukum gravitasi, yang kalau kita ketahui suatu benda yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Nah, kepastian itu juga lah yang ada dalam hukum tarik menarik ini. Meskipun kamu meragukannya, kamu tidak mempercayainya, tapi dalam konsep yang memiliki keyakinan akan hukum tarik menarik ini, itu akan bekerja kepada siapapun, dimanapun, dan agama apapun. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku bahas tentang hukum tarik menarik ini, tapi mungkin lebih baik kita bagi videonya di video yang lain, karena bakal terlalu panjang durasinya. Tapi pada intinya, hukum tarik menarik itu adalah apapun pikiran dan perasaan yang kita rasakan dengan disertai emosi yang kuat, itu akan menjadi sebuah energi yang menyedot energi-energi serupa. Kembali lagi, yang aku sebutin di awal, apapun yang kita pikirkan, artinya kita menginginkan itu untuk kembali lagi dalam kehidupan kita. Nah, untuk penerapannya, sedikit aku bahas di video ini. Intinya itu kurang lebih, kalau kita ingin menarik sesuatu, kita tidak hanya sebatas memikirkan objek yang kita inginkan itu, tapi harus ditambahi dengan perasaan dan emosi yang kuat. Sebagaimana kita merasakan sesuatu yang negatif dalam diri kita. Misalnya contoh tadi, ketika ditagih utang, perasaan kita itu secara otomatis menjadi sedih, takut, dan itu menyatu dalam pikiran kita.
Nah, seperti itulah menarik apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan uang dengan nominal tertentu, kita tidak hanya memikirkan nilai uang itu saja terus-menerus, tapi kita harus seolah-olah benar-benar sudah memilikinya, seolah-olah sudah mencium bau uang itu, seolah-olah sudah merasakan memegang uang sebanyak itu. Itulah singkatnya penerapan hukum tarik-menarik. Nanti akan kita kupas lebih luas di video berikutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini itu saja dulu teman-teman, perkenalan tentang hukum tarik-menarik. Karena membahas hukum tarik-menarik ini memang gak ada habisnya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain aku akan membahas cara-cara penerapan hukum tarik-menarik dari berbagai sumber yang aku pelajari. Aku juga nanti bakal nyeritain pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman ajaib bagi pelaku-pelaku Law of Attraction ini, atau para praktisi loa orang menyebutnya. Salah satu contohnya di buku The Secret itu ada salah satu cerita seorang praktisi loa yang pindah rumah ke sebuah rumah yang mewah. Singkat cerita, anaknya menendang sebuah kotak yang sudah bertahun-tahun tertutup karena baru pindahan ke rumah mewah itu, jadi dia bersih-bersih, bongkar-bongkar. Ketika buka kotak simpanan itu, ternyata di situ ada tempelan foto sebuah rumah mewah yang dulu dia tempelkan di kamarnya dan selalu dibayangkannya seolah-olah ada dalam rumah itu. Dan singkat cerita, praktisi loa ini menangis karena tanpa dia sadari, rumah yang ditempatinya sekarang itu sama persis dengan foto yang pernah ditempelnya beberapa tahun yang lalu. Bahkan dia sudah lupa akan hal itu. Nah, nanti kira-kira cerita-cerita yang kayak gitu aku rangkum lagi, ada beberapa lagi yang lain juga, keajaiban-keajaiban hukum tarik-menarik ini. Juga nanti kita bahas penelitiannya secara ilmiah. Dan juga yang pastinya akan aku bahas bagaimana pandangan Islam terkait hukum tarik-menarik. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng agar mendapat pemberitahuan kalau nanti ada video terkait Law of Attraction atau hukum tarik-menarik lagi. Dan juga bagi kamu yang mau berbagi pengalaman atau sudah pernah ngerasain keajaibannya hukum tarik-menarik ini, boleh komen di kolom komentar. Kalau berkenan nanti kita share, kita berbagi ke sesama teman-teman yang lain agar mendapat inspirasi dan energi yang lebih besar untuk menarik apa yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, dari tadi mau nyudahin nggak jadi-jadi. Ya itulah kalau membahas hukum tarik-menarik itu sebenarnya antusias ya. Tapi kita lanjutin nanti deh. Terima kasih. Assalamualaikum.